Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullah qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang kuliah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di pagi hari yang sangat cerah, berbahagia, mudah-mudahan bahagia lahir dan juga bahagia batin, kita semuanya masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah ke Masjid Al-A'raf ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah sekaligus bertolabul ilmi. Ini luar biasa pahalanya, buy one get two, but buy two get one. Jadi satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui, dapat pahala berjamaah, dapat pahala tolabul ilmi. Wah, luar biasa. Dan ini bapak-bapak, tidak semuanya bisa merasakan kenikmatan seperti ini. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit dan tidak bisa ke masjid. Mungkin di antara saudara kita ada yang sibuk sehingga sholatnya di rumah. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit, baik sakit lahir maupun sakit batin, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan juga mudah-mudahan disembuhkan seperti sedia kala. Bagi yang masih sibuk sehingga belum sempat datang ke masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan ketenangan supaya tidak terlalu sibuk lagi sehingga bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Dan mudah-mudahan segala amalan kita, baik itu dari minggu lalu, bulan lalu, bahkan tahun yang lalu, mudah-mudahan dapat dicatat oleh Allah sebagai manifestasi kita nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban di alam mahsyar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, serta sampai kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat beliau hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tema saya untuk pagi hari ini adalah kisah inspirasi baginda atau kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Ketika membacakan kisah atau menerangkan, menguraikan kisah, maka ini saya banyak menukil dari sirah nabawiyah. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut dan bahkan harus menjadi inspirasi, patokan. Naon inspirasi itu? Penyemangat. Naon deui? Inspirasi itu ya semacam apa ya? Ya inspirasi lah gitu. Eta weh pokoknya mah. Ya. Nah, saking banyaknya tentu saja Allah Subhanahu wa taala sangatlah pantas ketika mengabadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh yang baik, terdapat suri tauladan yang baik. Jadi merencek bahasa terjemahan bebas sama kieu lah. Rek nyontoh ka saha lamun lain ka Rasul gitu we lah. Terjemahan bebasnya seperti itu. Da geus aya, geus nyampak di Rasul naon wae geus aya. Ti mimiti cara hudang, naon hudang? Cara bangun tidur, cara ka WC, cara keluar ti WC, cara bercermin, bahkan cara punten melakukan kewajibannya dengan suami istri diatur ayat. Mantap Pak Bu, rek nyontoh ka saha deui atuh lamun lain ka Rasul. Sok naon anu teu aya, aya nyampak. Jangankan hal-hal besar, hal-hal yang menyangkut ibadah misalnya. Nyata di hal-hal kecil pun asup ka WC kudus kaki yang mana dulu, keluar dari WC harus kaki yang mana dulu, diatur sampai ke sedetil itu dalam kehidupan berkehidupan kita. Nah, makanya saya menukil beberapa kisah baginda Rasul yang sekiranya menjadi inspirasi, penyemangat dalam kehidupan kita. Dan saya yakin Pak Bu, ketika patokan hidup kita sudah berpatokan, sudah berpola kepada Rasul, saya yakin hidupnya pasti akan berhasil. Pasti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa 4 ciri utama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sifat utama. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Itu gelondongan besarnya. Sidik, benar, jujur. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan dari mulut baginda Rasul yang bohong. Tidak ada. Jujur semuanya. Tidak ada kata-kata yang ada unsur penipuan. Tidak ada kata-kata yang unsur pornografi. Tidak ada kata-kata yang mengandung unsur ria, ujub, dan lain sebagainya. Tidak ada. Semuanya, apapun ucapan yang keluar dari mulut baginda Rasul, bersih. Karena Rasul sudah dijamin mempunyai sifat sidik, benar, jujur. Gelondongan yang kedua, sifat dari Rasul itu kita tahu bahwa beliau itu adalah amanah. Amanah itu tidak pernah berkhianat kepada siapapun. Kepada orang tua, kepada anak, kepada yang lebih tua, kepada sesama, kepada yang lebih muda, ke awewe, ke lalaki, ke nini-nini, ke aki-aki, semua. Rasul itu tidak pernah hianat. Amanah. Dan yang gelondongan yang ketiga, tabligh. Tentu saja, tabligh adalah menyampaikan. Rasul menyampaikan apapun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Sampaikan. Walaupun itu terasa pahit, walaupun itu mengancam jiwanya, tapi sampaikan. Dan tentu saja yang keempat, gelondongan yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu
cerdas, Pak. Smart, cerdas. Makanya Rasulullah itu dalam tindak tanduknya itu selalu benar dan tidak pernah keliru. Karena orang mapanya sok aya wae, aduh, kamari ngambil tindakan teh salah. Karena apa? Mungkin kita mah karena ketidaktahuan. Tapi Rasulullah karena smart, karena cerdas. Jadi apapun tindakannya, apapun yang diambil keputusannya tidak pernah salah karena segala sesuatunya dipertimbangkan atas dasar kecerdasan beliau. Nah, itu Pak, gelondongan besar daripada sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita masuk kepada bahasan. Apa sih sifat atau yang sering dilakukan oleh Rasul, yang pernah dilakukan oleh Rasul, yang bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita? Yang pertama, Pak, bahwa Rasul itu segala tindak tanduknya, segala apapun yang dilakukannya tenang, Pak. Nah, ini modal, Pak. Jadi orang lamun hayang hidup sukses, lamun hayang hidup bahagia, rek di dunia, rek di akhirat kelak, kuncinya satu, tenang. Mau dalam kondisi apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ada suatu peristiwa, dan ini sebuah peristiwa yang paling menegangkan selama hidup beliau. Peristiwa paling mencekam. Mencek orang malah peristiwa paling namanya paling heroik, paling susah melupakannya karena ini betul-betul peristiwa yang sangat luar biasa, bahkan sampai lah muncul orang mah hanya trauma muncul bahasa orang. Peristiwa ini tiada lain dan tiada bukan ketika akan melakukan hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti kita ambil kesimpulan daripada peristiwa ini. Seperti apa tenangnya beliau. Siang harinya Jibril datang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril, kamu turun ke bumi, beritahu Muhammad bahwa nanti malam ulah sare di tempat biasana. Muncul bahasa orang ulah sare di kamar eta gitulah. Datang Jibril dan langsung memberitahukan kepada baginda Rasul, Muhammad, petingke malam nanti jangan tidur di tempat yang biasa. Ketika mendengar Jibril seperti itu, sudah menjadi hal yang bisa disimpulkan bahwa oh, ini pasti ada bahaya. Ini pasti membahayakan. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Ketika Jibril sudah memberitahu bahwa engke malam ulah sare di tempat eta. Cuma dua yang dilakukan oleh Rasul. Satu, datang ke rumah Abu Bakar. Yang kedua, memerintahkan Ali untuk menggantikan posisi tidurnya di kamar beliau. Sugan jejeritan, henteu. Sugan ngamuk, henteu. Walaupun Rasul tahu bahwa ini ada bahaya. Ada bahaya yang paling besar. Maka setelah itu baginda Rasul datang ke rumahnya Abu Bakar dan menceritakan bahwa saya didatangi oleh Jibril dan saya diperintahkan untuk tidak tidur di tempat yang biasanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sangat paham dan beliau adalah salah satu sahabat yang paling loyal. Loyal tenawan Pak, setia, yang paling setia. Maka dari itu, baik ya Rasul,
Rasul tahu apa yang harus dilakukan. Maka Pak, peristiwa itu ketika detik-detik menegangkan, dan ternyata Pak, siang harinya itu sebelum Jibril diutus oleh Allah, terjadi sebuah konferensi atau sebuah parlemen Mekah disebutnya. Hadir 11 dedengkot. Nah, dedengkotnya Pak, jeger, jeger, naon deui, preman-preman atau naon deui lah. Pokoknya mah orang-orang yang naon atunya? Orang-orang yang berpengaruh, bukan berpengaruh lah. Orang-orang yang siap untuk membunuh. Itu namanya disebutnya konferensi Mekah. Tapi bukan konferensi kebaikan ya, konferensi untuk membunuh Rasul. Perlu diketahui Pak, jeger-jeger yang 11 itu, yang pertama Abu Jahal, yang kedua Al-Hakam, 3 Uqbah, 4 An-Nadr, 5 Umayyah, 6 Jam'ah, 7 Tu'aimah, 8 Abu Lahab, 9 Ubay, 10 Nubai, 11 Munabah. Ke-11 orang ini ketika terkonferensi muncul kurang makia lah. Oke, sekitar jam 8 jam 10 kepung rumah Muhammad. Itulah muncul bahasa terjemahan bebas. Maka yang 11 orang ini ketika malam hari tiba, datanglah untuk mengepung rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika si jeger-jeger yang 11 orang ini datang Pak, dan rumah Rasul sudah terkepung, apakah Rasul teriak? Tidak. Apakah Rasul panik? Tidak. Nah ini Pak, Rasul tenang. Makanya Pak, dalam kehidupan kitanya, rek segenting apapun, rek sebahaya apapun kondisinya, kuncinya satu, tenang. Tenang Pak. Ulah panik, ulah gurung gusuh, ulah naon deui. Pokoknya mah tenang we. Tenang. Biasana Pak, memang ari bapak-bapak masuk bisa tenang, tah ibu-ibu biasana. Punten, contoh kecil. Ibu sareng bapak lagi nonton TV. Pas begitu budak anu alit lewat ka payunan urang, kubrag labuh. Kira-kira anu pertama ngajerit ibu atau bapak? Biasana ibu. Alah si anak aing kunaon nyeri. Wah, sagala ditanya. Tapi biasanya Pak, bapak-bapak mah tenang. Biasana ya. Tenang, tidak panik. Terus bapak-bapak mah tahu apa yang harus dilakukan? Oh, tingali naon luka. Lamun sekiranya lukanya tidak terlalu parah, cukup ku betadin. Lamun misalnya lukanya parah, panggil ambulan ke rumah sakit. Coba lamun ibu-ibu, aduh si anak aing, ya kumaha lamun potong sukuna, aduh ya kumaha lamun cacat, aduh. Nah, matak Bu, lamun aya sesuatu hal, baik itu yang membahayakan ataupun yang apapun lah itu bentuknya, jangan panik, tenang, kuncinya tenang. Rasul geus dikepung ku 11 orang, bari ku jeger-jeger wungkul. Sugan berteriak-teriak, aduh ieu kumaha saya lamun maot. Ieu kumaha teu. Tenang. Nah, kemudian Pak, Bu, ketika malam semakin larut, maka tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasul naon aing ngawurkeun teh? Menyemburkan segenggam pasir, disemburkan, dan beliau lewat pintu belakang. Walaupun rumah Rasul geus kakepung, ketika Rasulullah tentu saja dengan izin Allah mengawurkan pasir, maka tidak ada satu mata pun dari jeger-jeger anu tadi yang melihat Rasulullah keluar dari pintu belakang. Kemudian setelah keluar,
nyamper cara orang mana nyamper ke rumah Abu Bakar dan berangkatlah. Rasul itu tergesa, buru Abu Bakar, engal atuh, engal, hayu Abu Bakar bisa santai. Di dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah berangkat sebelum fajar terbit. Jadi sebelum fajar terbit Rasul sudah berangkat. Sudah begitu, berangkatlah. Kejadian yang kedua yang paling menegangkan ketika beliau singgah di mana, Pak? Gua Sur. Capek damernya ada Rasulullah dengan Abu Bakar sebagaimana layaknya manusia biasa. Akhirnya singgah di gunung yang namanya Gunung Sur dan guanya pun disebut Gua Sur. Akhirnya masuklah Abu Bakar dengan baginda Rasul. Si anu para pengepung tadi, Pak, ketika tahu bahwa itu Ali yang menggantikan posisi tidurnya, terpuas. Wah, udah pokoknya mah hidup atau mati Muhammad kudu ka bawah. Udahlah pokoknya mah. Nepi ka mana we udah. Nah, ketika Rasul dengan Abu Bakar sedang beristirahat di Gua Sur, berkat izin Allah, Pak. Ini yang luar biasa. Saya selalu teringat, Pak, dengan kisah ini. Dan saya selalu terngiang-ngiang dengan apa yang diucapkan Rasul kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul dengan Abu Bakar sedang di dalam, dan si para musuh-musuh itu sudah nyampe ke mulut gua, Pak. Kabayang tuh, Pak, lamun bapak keur diudag-udag, bapak nyemput dina guha. Suku si anu reka bunuh urang katingali, kabayang teu siga kumaha panikna. Mangkaning lamun dongkok, naon dongkok teh, Pak? Menunduk. Kalau misalkan si musuh-musuh tadi menunduk sedikit saja melihat ke lubang gua tersebut di mulut gua, udah, Pak. Atuh gua leutik atuh, Pak. Sementara di dalam hanya ada Rasul dan Abu Bakar, sementara si anu pasukan begitu banyaknya anu mau membunuh Rasul. Kabayang, muncul bahasa orang, geus mati gue. Gitulah muncul bahasa orang. Tapi, Pak, ini luar biasa yang yang saya selalu teringat terus. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasul kepada Abu Bakar ketika si kaki musuh dihareupeun mulut gua, Pak. Abu Bakar, betul kita berdua, tapi ingat, ketiganya adalah Allah. Ada Allah di antara kita. Subhanallah, Pak. Lamun urang, Pak, geus saking kusieuna geus ngompol meureun, naon ngompol teh? Babay ngompol itu saking kusieun. Tapi Rasul menenangkan. Abu Bakar geus panik. Nah, artinya apa, Pak? Artinya Rasul baik dalam keadaan dikepung atau bahkan ketika si kaki musuh yang akan membunuh itu katingali, beliau tetap tenang. Nah, hiji, Pak. Jadi kunci kehidupan kita yang bisa menginspirasi kita dalam keadaan apapun, hidup kita harus tenang. Tenang, ulah panik. Itu satu. Yang kedua, sifat Rasul yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita adalah lemah lembut, Pak. Lemah lembut, henteu urakan. Naon urakan teh? Henteu cablak, henteu sombong, henteu lemah lembut, Pak. Ini baginda Rasul, kisah ini ketika seorang pengemis buta. Jadi, Pak, begini. Di masa-masa akhir hayat beliau, ketika mendekati akhir hayatnya, beliau itu paling senang datang ke sebuah pasar dan sanes balanja. Rasul sanes balanja. Tapi di sebuah pasar tersebut, Pak, ada seorang kakek tua dan buta. Yahudi deh. Kakek-kakek sudah tua, matanya buta,
keturunan Yahudi, pengemis deh. Apa yang dilakukan oleh Rasul, Pak? Rasul setiap pagi beliau membawakan makanan terenak, membawakan makanan terlezat, menyuapi si orang pengemis tadi. Geus kolot Yahudi lolong tenaunnya buta, tuna netra. Tapi karena saking lembutnya beliau, Pak, bukan saja hanya merek, kan aya urang apanya sok lamun aya pengemis atanapi baramaen, atanapi siapapun, cukup misalkan dengan ngasihnya 2.000 3.000 kasihkan. Rasul mah henteu, Pak. Rasul mah bari mawa tuangan, bari jeung dihuapan. Subhanallah. Cik Pak, kira-kira pernah teu urang sakali we seumur hidup ada misalnya pengemis ke rumah minta uang atau minta makan, pernah teu sekali waktu ayo jam atau nini atau aki sok kalebet ayeuna antosan abdi bade masak terenak kanggo bapak calik di meja makan di dia sok tah naon aya anggur aya apel sok calik bapak masak melalui ibuna, kemudian masak terenak, terus si ini teh si pengamen tersebut geus jadi daging ku bapak dihuapan. Pernah? Asa teu pernahnya banyak. Sekali masih berhidup, asa teu pernahnya. Paling banter nya urang meureun lamun keur loba duit biasana 5.000 10.000. Paling banter. Tah, Rasul mah Pak saking lembutna bukan hanya dibawakan tapi disuapi. Dan Pak eta subhanallahnya bari dihuapan teh si pengemis eta bari ngumpat, naon ngumpat teh? Bari ngomongkeun. Muncul urang mah kieu, "Hei anu ngahuapan, apal teh nu ngaran Muhammad, tong didenge lah Muhammad mah tukang kedebul, Muhammad mah tukang bohong." Bari eta teh anu ngahuapan teh Muhammad. Coba bapak lamun aya pengemis datang terus geus dibere duit si pengemis tersebut teh ngahina ka urang, maneh jelek, maneh goreng patut gitu. Si kira-kira perasaan urang nafsu moal Pak? ngambek pasti. Dicabok terus diusir nya lamun urang mah. Tapi Rasul mah eta sugan ngambek, sugan naon. Teras we dihuapan. Padahal bari goreng anjeunna. Subhanallah. Matak bedelnya akhlak Rasul aduh lamun urang moal kuat. Ditampiling lamun orang-orang lamun aya pengemis anu geus dibere duit ngahina gitu. Nah, kemudian Pak tidak lama kemudian Rasul wafat. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar menanyakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, amalan apa yang Rasul lakukan selama masa akhir-akhir hayatnya?" Maka kata Aisyah dijelaskan, "Wahai Bapak, ya Pak, Rasul mah kamari-kamari satu acan ngantunkeun teh sok ngahuapan pengemis nu aya di sudut pasar kota Madinah." Meureun rek nurutan Abu Bakar teh Pak. Rek nurutan non apa yang sudah Rasul lakukan. Pas begitu nurutan, datanglah ke sudut pasar tersebut Abu Bakar sama ngahuapan oge. Apa yang terjadi? Diutahkeun Pak. Diutahkeun ku si pengemis tersebut. Naon sababna? Ieu anu ngahuapan urang lain anu sok biasana. Ternyata terbongkar rahasianya. Jadi kan Muhammad waktu menyuapi tidak menyebutkan bahwa saya adalah Muhammad, tidak. Gitu. Jadi meureun Abu Bakar mah tidak selembut Nabi Muhammad.
Nah, maka si pengemis tadi, siapa kamu? Saya Abu Bakar. Terus ai kamari-kamari besok nyuapan saya samemeh maneh merencep bahasa orang mak itu. Samemeh maneh saha? Ketahuilah wahai pengemis buta, yang suka menyuapi kamu kamari-kamari adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sok digogoreng ku maneh. Ruas si pengemis buta tersebut ya Pak. Saya belum pernah merasakan suapan selembut beliau. Saya belum pernah merasakan makan senikmat ketika disuapi oleh beliau. Nah, jadi Rasul mah Pak, boro-boroning kanu lain, cacak-cacak ka pengemis, bari buta, bari keturunan Yahudi, lembut, sopan. Sugan pas begitu mawa ya teh mawadahareun tah lebok usia tah hayam tah lebok tuh dihuapan Pak, subhanallah. Jadi lamun urang Pak hayang hidup kita bahagia, hayang hidup kita sukses Pak, coba selain tenang juga lemah lembut kepada siapapun. Lah tong kieu tong kitu Pak jauh teuing bisi jauh teuing. Punten. Bapak boga tatangga. Anu hiji mah sopan pisan Pak. Bapak bari angkat ka mana? Bapak punten. Anu hiji deui boga tatangga teh eta mah ampun Pak. Omongan teh sok nyelekit kana hate teh. Setiap ngomong nyelekit kasar. Aisyah rek ka mana? Ngajadog atuh di imah gawe wae. Cik Pak bandingkan anu tadi sopan jeung anu sok kasar, Bapak resep anu mana? Dan secara naluri kemanusiaan pasti resep anu sopan. Aing hoream kudu bebarengan jeung nu kasar mah pasti gitu Pak. Artinya sikap lemah lembut, sikap sopan santun merupakan sikap dasar manusia. Ulah-ulah misalkan ku tetangga atau ku babaturan, ku dunungan ya Pak, ku atasan kita. Ketika kita misalkan ditegur, kalau misalkan caranya salah, kadang-kadang orang tenarima, walaupun orang sebagai bawahan. Tapi lamun atasan bijaksana menegur kita dengan lemah lembut, Pak, mohon maaf ya, laporan yang kemarin itu ini ada yang keliru. Kalau boleh, saya minta tolong untuk direvisi kembali. Tapi lamun misalkan aya dudungan, kadieu sia. Tebalek sia gawe teh, tah laporan acak-acakan kieu naonan. Paling asup kana tong sampah. Geus, mulai isuk tong gawe deui di dieu. Cik Pak resep nu mana? Pasti resep anu kahiji. Lantaran sifat dasar manusia itu lembut, lemah lembut. Rasul ogenan, yang kedua adalah lemah lembut. Yang ketiga Pak, sifat Rasul yang harus jadi inspirasi bagi kita adalah sabar. Nah, ini terinspirasi ketika Rasul diludahi oleh seorang wanita tua. Setiap berangkat ke masjid, di suatu jalan, di suatu tempat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyampe ke tempat itu, pasti aya nu cuy tadi ciduhan Pak. Punten, Bapak di bumi bade kadia bade subuh ke Al-A'raf. Eta tadi dinya di pengkolan aya nu jiduhan. Kira-kira Pak balik deui atawa rek neangan anu nyiduhan atawa dituluykeun ka masjid. Teangan sigana mah saha anu nyiduhan aing. Terus sobat, ayo urang salah naon jol-jol aya nu nyiduhan gitulah bener bucuk bahasa urang. Tapi Pak eta Rasul subhanallah sugan ngambek, sugan nenehangan gitu, mana saha nu nyiduhan aing, mana gitu. Tapi Rasulullah cukup ngalap ciduhna ulah mokot berangkat ke masjid teu ngambek. Hari kedua Pak Rasul lewat lagi, jid aya deui wae anu nyiduhan. Nah kabina-bina teuing jelema ampun hayang naon atuh. Sampai 3 kali Pak eta bagina Rasul diciduhan nepi ka lamokot.
Ya kan Pak, ai di Ciduhan teh nya kelakuan yang sangat merendahkan kan. Sok boro-boroning misalkan urang jeung babaturan jeung tatangga. Budak we budak urang di Ciduhan ku urang. Da satu tega tuh Pak. Nah, sampai ketiga kalinya terus Rasulullah di Ciduhan, akhirnya dielap, tidak ngambek, sabar. Hari keempat, ketika Rasulullah lewat, Rasul kaget Pak. Nah, iya pas lamun liwat lebah dia iya. Biasana masuk aya nu Ciduhan, abet ayeuna eueuh. Bapak lamun anu Ciduhan gitu kira-kira Pak, apa gitu yang akan dilakukan? Biasa masuk anu nampiling di dia. Sok anu nyabok tapi anu nu nyabok gitu. Malah di teangan gitu. Subhanallah eta akhlak Rasul Gusti. Maka ketika sampai di masjid, baginda Rasul menanyakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu orang yang suka meludahi saya kemana? Biasa nama lamun saya liwat ka dieu teh sok aya nu nyeduhan tapi nah ayeuna teu aya nu nyeduhan. Akhirnya di antara para sahabat ada yang tahu, wahai Rasul, bahwa nu sok nyeduhan tadi teh sekarang sedang terbaring sakit. Weh, puas. Seperti itu Rasul? Henteu Pak. Mudah-mudahan sing buru-buru maot sia. Gitu Pak. Henteu. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Ketika tahu bahwa si anu sok nyeduhan teh terbaring sakit, beliau langsung pulang ke rumahnya mencari makanan yang paling enak saat itu. Datang Pak, dan menanyakan kepada sahabat di mana rumahnya. Datanglah ke rumahnya sambil membawa makanan. Tok 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 tok, assalamualaikum. Begitu tok 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 Pak, si wanita yang suka meludahi tersebut ruas luar biasa. Wah, rek dendam si gana Muhammadiyah. Maot urang ayeuna keneh ge. Disangka si wanita tua yang suka nyeduhan tadi teh Muhammad datang terek dendam. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Rasul masuk ke dalam rumah, diizinkan untuk masuk ke rumahnya. Kemudian sudah itu Rasulullah SAW malah mendoakan si wanita tua yang suka nyeduhan tadi. Pak, lamun ayah babaturan, ayah jelema, ayah siapapun nusok nyeduhan orang tiba-tiba gering, kira-kira bapak rek ngalongok? Atawa rek puas ya, iraha maotna jelema ieu. Atawa rek kitu. Sigana mah kitu. Tapi Rasulullah ma'adu eta langsung membawa makanan terenak saat itu dan langsung mendoakannya. Akhirnya si wanita tua tersebut langsung mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Saking terharu melihat akhlak, merasakan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sabarna. Sakitu sok diciduhan ku urang eta unggal liwat. Pas urang gering pangheulana nu ngalongok. Bari mawa makanan terenak, ngadoakeun deui. Rek tidak terkesima kumaha Pak akhlak Rasul semulia itu. Makanya kunci yang ketiga Pak, sabar. Jadi 3 kunci ini Pak, kalau jadi inspirasi dalam kehidupan kita, sok dalam segi apapun, rek sedang dalam bahaya, rek sedang dalam keadaan genting, rek sedang dalam keadaan darurat, tenang. Tak kahade bapak-bapak lamun di jalan Pak, lamun aya nu nyerempet, kan sok aya wae nu pika sebeleun di jalan ge geuning Pak nya. Urang keur ngeunah-ngeunah mawa motor gitunya tiba-tiba serepet di tukang. Bari ngagunting geuning atuh urang teh gagaleong. Kira-kira lamun aya nu kitu Pak, urang rek ngumpat teh naon? Berkata-kata atawa rek ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut segera sadar. Diudag sih kana naon. Ku aing diudag cenah. Sigana mun urang mah kitu. Atau misalkan orang keur bawa mobil Pak, tiba-tiba aya nu nyerempet, mobil orang dadas. Kira-kira rek eureun atau rek ngadoakeun?
diudahkeun sia tah mobil urang dadas tah kumaha pertanggungjawabanna. Tapi sigana bisa Pak, bisa lamun misalkeun nanya aya nu nyerempet boh keur mawa motor boh keur mawa mobil gitunya, terus orang misalkan mengalami kerugian sampai mobil orang dadas atau penyok, ya Allah sadarkanlah orang itu ya Allah, keun beda mobil mah loba di toko, keun motor mah loba di toko, keun mudah-mudahan ya Allah habisin loba rezekina. Pernah gitu tuh Pak kira-kira? Sigana mah asa sesering nama ngudagnya. Sesering nama ngudag Pak. Diudag sia ku aing. Sigana pamulia teh lamun gitunya. Aya nu ngahina di jalan, aya nu tata-tetet kan kadang-kadang di jalan mapanya sok pinaon nya, pi emosieun teh aya we gitunya. Urang geus totot eta ngelaksonan teh padahal urang teh geus sisi gitu. Nyaho macet, hayu totot. Kadang-kadang urang keur ngeunah-ngeunah, tiba-tiba aya nu ngecot itu Kak, nya ngecot teh ngagunting gitu. Bentak Pak akhlak Rasul, aduh ya Allah hese, tapi minimal orang bisa mendekati lah. Jadi Pak, kalau ingin hidup sukses, pertama tenang, hidup kita tenang. Yang kedua, kalau kita ingin sukses, lemah lembutlah, sebagaimana Rasulullah SAW lemah lembut terhadap seorang tuna netra pengemis Yahudi yang ada di sudut pasar kota Madinah. Lembut. Reka pamajikan Pak, reka budak, reka babaturan, reka tetangga, lembut, sopan, santun. Udah resep atau Pak? Sok lamun Bapak lemah lembut, sopan, santun, pada mika resep. Jika mana wae ogenan, pasti eta mah Pak. Pada mika resep. Lamun sebalikna, naudzubillahi min dzalik Pak. Urang non apa dengkreng terus ngomong kasar, wah dijarauhan. Makanya salah satu kunci yang kedua untuk menginspirasi jika hidup kita ingin sukses, lemah lembutlah seperti Rasul. Dan yang ketiga, sabar. Sabar Pak, dalam kondisi apapun kita harus menyadari bahwa ada orang mah rek kumaha deui lamun misalnya orang sudah berusaha, sudah berikhtiar, ya sudah, tugas kita selesai. Kunci terakhir, sabar. Darek sabar, rek teu sabar Pak, lamun cek Allah kudu kitu, nya kitu. Yang penting kita sudah berikhtiar. Tah eta Pak. Jadi 3 kunci, sebetulnya banyak Pak akhlak Rasul atau kisah Rasul yang bisa menginspirasi dalam kehidupan kita, tapi saya hanya mengambil 3 saja yang pentingnya. Dan mohon maaf ini saya tidak banyak mengeluarkan dalil karena ini saya menukil dari Sirah Nabawiyah. Jadi hal-hal yang bisa menjadi inspirasi dalam hidup kita, sok mulai dari sekarang hidup kita tenang, hidup kita lemah lembut, hidup kita sabar. Eta Pak, lamun geus kacepeng kunci eta, yakin hidup kita dimanapun dengan siapapun sedang apapun pasti Pak pada mika resep. Moal pada mika ngewa, pasti pada mika resep. Dan mudah-mudahan saya yakinnya bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir di sini semuanya ya paling tidak sudah mendekati kepada akhlak Rasul, paling tidak sudah tenang, tara gurung gusuh, tara panik, kemudian sabar, kemudian juga lemah lembut. Nah ini mudah-mudahan bisa bekal Pak, bisa jadi bekal dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya segala sesuatunya bermuara berpola kepada akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu tentang seputar inspirasi yang harus ada dalam kehidupan kita. Terlebih ini dilakukan oleh baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya paling tidak mendekati, paling tidak walaupun tidak bisa sama persis, paling tidak mendekati akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin
Bapak dan Ibu, langsung ditutup atau ada sesi tanya jawab? Mangga. Cekap. Ya. Ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya sudah mengetahui bagaimana akhlak baik beliau, bagaimana ketenangan beliau, bagaimana kelemah lembutan beliau, bagaimana kesabaran beliau, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa kita adopsi, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kalau hal ini dilakukan maka kesuksesan dalam kehidupan kita pasti sudah berada di depan mata. Dan marilah kita berdoa, marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti pola dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal lisan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.